Oke, Dokter Lia, boleh bercerita. Tadi kita bicara sama Dokter Rina ya. Dokter Rina bilang bahwa bayi prematur itu zaman sekarang aja susah. Kok zaman dulu bisa membesarkan sampai jadi dokter cantik namanya Nanda ini gitu. Coba bercerita Dokter Lia, silakan sebagai neonatologi. Wah, ini pasti susah ya zaman dulu. Silakan Dokter Lia. Sebenarnya kalau dilihat dari ilmu sekarang itu saya jadi ketakutan sendiri. Karena benar bisa. Kayak Tarzan zaman dulu. By insting ya, seorang ibu ya. Kalau zaman sekarang sudah sangat mudah, ada monitor, ada semua USG. Kalau dulu saya nongkrongin, dia sedang apnu, terus saya nongkrongin di situ jadi monitornya. Oh, jadi Dokter Lia, karena kita ini bicara dengan para ibu-ibu yang mungkin tidak semua prematur. Kalau apnu itu artinya apa, Dokter Lia? Kalau bayi-bayi prematur, kadang-kadang dia kan suka henti nafas, lupa bernafas. Jadi kan harus dirangsang, kadang pas kasih obat. Jadi kalau pakai monitor kan kelihatan, oh dia nggak nafas, kedengaran, banyak oksigenasinya turun. Kalau nggak kan kita duduk di situ nungguin. Oh, jadi wih, memang Nanda, cobalah dengar ibumu ya. Oh, jadi ditungguin, terus kalau dia henti nafasnya terus dibangun-bangunin gitu ya? Bangun-bangunin, colok-colok. Waduh, itu 800 gram beneran gitu? 800 gram, 28 minggu. 800 gram 28 minggu, ya ampun, hebat bener. Terus selama dia di rumah sakit awal-awal itu, tadi kan kita bicara ASI dan kangguru mother care dan pada bayi prematur ya. Kalau bayi cukup bulan gampang lah ya, mereka punya cadangan banyak gitu deh ya. Tapi kok prematur ini gimana tuh perjuangannya waktu itu? Dikasih ASI atau cuman diinfus atau gimana? Coba silakan. Sebenarnya karena dia lahirnya spontan, jadi saya bisa berdiri. Saya udah ya dirawat sebelum melanjutkan. Kenapa dia dilahirkan 28 minggu waktu itu? Saya KPD udah 1 minggu dirawat. Ketuban pecah 1 minggu. Ketubannya udah pecah 1 minggu. Bukan suami dong yang rawat, belum dokter objin kan dia? Kita masih koskap. Oh, masih koskap. Terus KPD, kemudian lahir. KPD, coba dipertahankan 1 minggu, sudah sempat dapat pematangan paru. Nah, cuman mungkin tidak bagus nutrisinya. Jadi 28 minggu lahir 800 gram. Besoknya saya sudah bisa langsung ke rumah sakit. Saya sudah langsung operasi ke Dokter Tiwi. Saya sudah langsung operasi. Sedikit-sedikit sekali. Oh, sudah keluar ASI ya waktu itu ya? Udah. Tapi masih sedikit, sangat-sangat sedikit. Sedikit banget, oke. Tapi juga ada kan, jadi dikasih sedikit-sedikit gitu ya? Sedikit-sedikit lewat sonde, dan itu kadang masih dipuasakan lagi, sering dipuasakan lagi karena dia masih sering henti nafas. Seperti itu. Jadi coba Dokter Lia, ini kan juga neonatologi seperti Dokter Rina ya. Jadi sebetulnya bayi prematur itu, kenapa dia sering berhenti nafasnya Dokter Lia? Silahkan Dokter Lia. Nah, saya suka terangkan kepada ibu-ibu, karena kalau dia prematur artinya dia belum matang dari ujung rambut ke ujung kaki, semuanya belum matang. Kalau otaknya belum matang, nanti dia suka henti nafas. Kalau henti nafasnya ringan, kalau zaman sekarang kan kita bisa pasang CPAP ya. Kalau enggak dipakai ventilator, mungkin ibu-ibu sudah banyak sekarang pakai ventilator. Tapi kalau masih ringan kita masih bisa pakai obat untuk rangsangnya. Makanya jadi kan belum matang dia suka henti nafas. Jadi kalau dia henti nafas itu karena belum matang semua ya organnya, termasuk otaknya ya sebagai kontrol nafasnya gitu ya. Nah kemudian Nanda itu di inkubator terus atau langsung di kangguru atau bagaimana? Silakan. Soalnya Nanda sekarang manis banget memang ya. Ada Nanda sebelahnya tuh. Manis banget anaknya, baik banget gitu loh. Apakah itu karena di kangguru terus atau bagaimana sih? Coba silakan. Jadi pada waktu itu kan kalau saya ada di rumah sakit, begitu dia stabil saya kangurukan. Jadi saya kebetulan di M Jamil, walaupun masih zaman dulu itu sudah ada ruangan ibunya. Nah, ruangan ibu hanya ada tempat tidur saja, beramai dengan ibu-ibu lain.
Ibu-ibu yang baru masuk tidurnya masih di lantai, bawa kasur sendiri, tidur di lantai. Oh, itu tahun berapa sih? Kasihan bener. Tahun 96. Tahun 96. Kasihan ya. Nicu karena ya. Sudah agak-agak lama di situ, kita udah naik ke tempat tidur. Jadi pertama saya di bawah tidurnya, setelah saya jadi senior, naik ke tempat tidur. Oh, jadi pasien juga ada senioritasnya gitu? Iya, ada. Aduh, kirain PPDS doang yang ada senioritasnya, pasien juga ada. Nah, akhir-akhirnya saya dapat tempat tidur yang paling bagus karena saya paling lama di situ, hampir 2 bulan. Oh, 2 bulan. Oke. Ya. Jadi sebetulnya dari pertama itu ASI-nya udah ada walaupun sedikit gitu ya? Sedikit, ya. Dan terus juga kadang ibu-ibu yang lain banyak ASI-nya, saya jadi pengen minta, tapi begitulah. Zaman dulu itu memang sangat-sangat kita tidak memikirkan ini infeksi kah atau apa. Udah main kasih aja. Makanya saya sangat bersyukur, dan sekarang dengan ilmu sekarang, aduh saya ketakutan sekali. Saya tidak ada USG dia, sering apnu, sekali CP. Hebat banget itu mah, mujizat itu ya. Mujizat Nanda, itu namanya mujizat ya. Maksudnya tidak ada USG ya, karena sebetulnya sih Dokter Lia boleh bercerita kenapa bayi prematur itu harus diperiksa USG, harus diperiksa telinga, harus diperiksa mata. Tadi kan dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi ini Nanda nggak diapa-apain ya, hebat banget loh. Ya, bisa nggak dijelaskan dengan ilmu sekarang gitu loh? Coba dijelaskan dengan ilmu yang zaman sekarang. Kenapa dia bisa bagus banget gitu? Dalam minggu pertama itu kita sudah USG kepalanya karena pembuluh darah sangat kaku sehingga gampang pecah. Kalau pecahnya sedikit saja, misalnya grade 1-2 itu masih oke. Tapi kalau grade 3-4 itu otaknya bisa rusak. Jadi nanti dia akhirnya CP dia jadinya. Cerebral palsy ya, jadi nggak normal gitu ya. Oke. Tapi Nanda dulu nggak di USG? Tidak. Tidak, kok bisa bagus ya? Tidak ada. Makanya saya bilang, maksudnya tidak ada monitoring ya? Nah, saya jadi pikir sendiri kalau ngeliat, aduh, jangankan USG, monitor saturasi aja tidak ada. Jadi kita cuma tongkrongin aja, dan juga saya letakin dia di, sering sekali saya lakukan PMK dia. Saya selalu berada. PMK itu apa? Perawat metode kanguru. Perawatan metode, jadi taruh di dada. Saya tinggal di rumah sakit sama dia. Itu yang mungkin saya sekarang kalau sama ibu-ibu, saya selalu berharap bahwa ibu-ibu merupakan tim kita. Ibu harus ikut dengan kita. Saya 2 bulan itu berada di Mbak. Di rumah sakit terus ya? Rumah sakit terus. Paling mungkin sekali 3 hari, sekali 4 hari saya cuma pulang untuk ganti pakaian-pakaian yang sudah kotor. Jadi 2 bulan. Iya. Hebat. Kalau nggak begitu, saya rasa nggak bisa, karena ya kalau di rumah sakit negeri mungkin suster tidak banyak, jadi banyak kan yang ini nongkrongin. Kadang kalau ditinggal dia sudah berhenti nafas, hidungnya sudah penuh lendir. Aduh, luar biasa itu Pak. Kalau memang punya bayi prematur, ibu-ibunya harus terlibat, karena ibu-ibu adalah perawat yang bagus, perawat yang paling nomor 1 itu sendiri. Itu kali bikin Nanda mamamu sekarang jadi neonatologis yang hebat banget loh, ya kan? Di rumah sakit sama papamu Budi Mulya. Kan baru. Nggak mungkin itu yang membuat Dokter Lia jadi betul-betul memahami kebutuhan prematur dan ibunya gitu ya, karena itu kan tidak semua. Kadang-kadang dokter itu menyisihkan ibu itu, padahal ibu itu adalah tim gitu kan. Ibu itu yang nomor 1. Karena saya sudah merasakan sendiri, waktu pertama saya sudah ngomong ke ibunya, saya tidak akan berhasil kalau ibu tidak ikut. Jadi kalau ibu tidak akan membantu. Ibu ikut kangurukan, karena berbeda antara bayi di dalam inkubator dengan bayi yang dikangurukan sama ibunya. Lebih cepat sembuh, bayi yang selalu ada.